Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer sedang bersiap-siap untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang diperingatkan dengan tegas oleh BKN ya mengenai pendaftaran P3K 2024. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnet.com dengan judul pendaftaran P3K 2024. Peringatan tegas dari BKN, honorer jangan cari alasan. Ini informasi terbaru yang beredar Rabu 9 Oktober 2024. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, dalam hal apakah peringatan yang disampaikan oleh BKN untuk Bapak Ibu honorer, mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung pada informasinya. jpnen.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan peringatan tegas ditujukan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftar P3K 2024 gelombang pertama. Diketahui pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024. Ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru dan diploma 4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian ex honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Di masa pendaftaran P3K 2024, gelombang pertama ini muncul beberapa keluhan dari honorer kategori 2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Ini juga menjadi satu persoalan ya, karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh honorer tersebut. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen menyampaikan pernyataan terbaru yang sifatnya semacam peringatan. Sebelumnya, Suharmen mengatakan bahwa formasi P3K 2024 di pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Suharmen mengatakan bahwa honorer kategori 2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda membuka formasinya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada pelamar Bapak Ibu ya. Ternyata memang di lapangan apa yang diharapkan itu jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Apabila honorer kategori 2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD tempatnya mengabdi, maka kecil kemungkinan tidak kebagian formasi. Karena itu, Suharmen mengimbau para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Itu tegas disampaikan Bapak Ibu ya. Asal masih dalam satu Pemda yang sama. Itu tidak menjadi satu persoalan. Bisa dilamar oleh para honorer prioritas. Beliau mengatakan bahwa yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya. Itulah yang menyalahkan, katanya beliau. Jadi, jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal, larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suarmen kepada JPNN pada Minggu 6 Oktober 2024 baru-baru ini. Seterusnya, honorer tidak mendaftar P3K 2024 bakal dipecat. Honorer tidak mendaftar P3K 2024 bakal dipecat. Suarmen BKN pun menyampaikan pernyataan terbaru, merespons keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan
formasi tersebut. Suharman mengatakan ex honorer kategori 2 maupun tenaga non-ASN database BKN yang tidak ada formasi di dinas atau satuan perangkat kerja daerah SKPD tempatnya bekerja seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Ditegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honorer kategori 2 maupun non-ASN database PKN untuk diangkat menjadi P3K 2024. Formasi P3K 2024 diprioritaskan honorer. Kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan ranking terbaik. Jadi honorer kategori 2 juga mendapatkan prioritas pertama. Ini kata Suharman kepada JPNN pada Selasa 8 Oktober 2024 baru-baru ini. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas, kata Suharman, seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Sebab menurut Suharman, cukup banyak formasi dibuka di dinas yang jumlah honorer prioritasnya minim, bahkan tidak ada. Mestinya, hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas karena mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mau mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekadar mendaftar di SKPD tempat mengabdi, padahal tidak ada formasi yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terlebih jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi ini satu hal penting yang perlu disimak dan diperhatikan oleh seluruh honorer. Apabila tidak mau melamar P3K tahun 2024, maka berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Kalau mereka nggak mendaftar, ya akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025, tegas Suharman. Ditegaskan juga bahwa pilihan itu sekarang di tangan masing-masing honorer. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar P3K 2024, ya silakan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar kepada seluruh honorer. Dikatakan lagi bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024 otomatis akan diberhentikan. Mengenai munculnya aspirasi dari honorer melamar P3K 2024 lintas dinas atau SKPD, tetapi minta dikembalikan lagi ke tempat kerja asal, begitu dinyatakan lulus seleksi, Suharman menjawab tegas, tidak bisa. Ya, itu tidak bisa katanya. Alasannya, karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di instansi yang dilamarnya dan bukan dikembalikan ke dinas asal. Jadi kata kuncinya ya, kalau mau diangkat P3K 2024 penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar P3K 2024. Mereka harus ikut seleksi tegas Suharman. Demikian informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh pejabat dari BKN bahwa apabila para honorer tidak melamar P3K 2024, maka akan kena PHK. Itu satu peringatan tegas dari BKN. Demikian juga dengan para honorer yang tidak mendapatkan formasi di dinas asalnya, maka bisa melamar di dinas lain dalam satu Pemda. Itu tidak jadi persoalan sesuai dengan ketentuan P3K prioritas tahun 2024 tahun ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.